على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. Waqala berkata Al-Mubarrad, Imam Al-Mubarrad ay min a'immatin nahwi. Wala berkata Al-Mubarrad, Imam Mubarrad ay min a'immatin nahwi. Ar-Rabbaniyun, adapun lafaz Rabbaniyun dari kata-kata ainir rahmatir Rabbaniyah. Apa itu Rabbaniyah? Wala berkata Al-Mubarrad, Imam Mubarrad ay min a'immatin nahwi. Ar-Rabbaniyun, adapun lafaz Rabbaniyun arbabul ilmi, itu orang-orang yang mempunyai ilmu. Ar-Rabbaniyun, adapun lafaz Rabbaniyun daripada kata-kata Allahumma shalli wa sallim ala ainir rahmatir Rabbaniyah. Apa itu Rabbaniyah? Rabbaniyun arbabul ilmi, itu orang-orang yang punya ilmu. Makanya orang Tijaniyah harus orang-orang alim. Kalau nggak orang alim nggak paham. Ya sudah bagus sih membaca lafadznya dapat pahala, udah bagus. Arbabul ilmi itu orang-orang yang punya ilmu. Wahiduhum, adapun mufradnya Rabbaniyun, Rabbanun itu lafaz Rabbanun. Wahiduhum, adapun mufradnya Rabbaniyun kan jamak itu, jamak mudzakkar salim. Wahiduhum, adapun mufradnya Rabbanun, Rabbanun lafaz Rabbanun. Wa huwa, adapun Rabbanun alladzi, itu orang yurabbi yang mendidik dari nol sampai bisa masuk. Wa huwa, adapun Rabbanun alladzi, itu orang yurabbi yang mendidik, yang mengasuh al-ilma kepada ilmu. Ilmu diasuh, ditulis, diharokati, dipahami, dihafalkan, diketahui maknanya. Wa yurabbi, dan didik, ialah Rabbanu an-nasa, kepada manusia. Ayu alimu, dengan arti mengajar, ialah Rabbanu hum, kepada nas. Wa yansahu, dan menghendaki baik, menasihati, ialah Rabbanu hum, kepada nas. Ini Rabbaniyah ini. Rasulullah mengajar, mengasuh mereka, mengasuh pada seluruh makhluk, wakil dari Allah, mengasuh. Ibarat ibu itu netein dari kandung, lahir kan, ditete, dimandiin, ya kan? Kasih baju kalau sakit, anaknya sakit, ibunya ikut sakit, nggak bisa tidur. Ngobatin sampai disunat, dia lari-lari, sudah bisa jalan sendiri. Itu fisik. Ruhnya, akalnya dididik, yu'alim, diulang, diajarin, yansahu, dinasihati, menghendaki baik dia, kan? Yansahu, dan menghendaki baik, menasihati, ialah Rabbanu hum, kepada nas. Lawal alif wan nun, Rabbani adalah nun lil mubalaghati, bermakna sangat, sangat mengasihi, sangat mengasuh, sangat mendidik, sangat menasihati. Itulah arti daripada ainir rahmati ar-Rabbani. Fa'ala qauli Sibawaihi, atas kaulnya Imam Sibawai yang mengatakan ar-Rabbani, ada empat Rabbani, mansubun, itu dinisbatkan ila Rabbi, kepada Tuhan. Ainir rahmat, sejatinya rahmat ar-Rabbani, yang bangsa ketuhanan. Mungkin rahmat bangsa kemanusiaan ada, rahmat bangsa jin ada, rahmat bangsa makhluk ada, rahmat bangsa kemalaikatan ada, bukan semua, tapi bangsa ketuhanan.
Itu namanya Rabbani, bangsa Tuhan, bangsa Allah itu. Yang sangat tinggi. Ali. Fa'ala qawli Sibawaihi, maka atas kaulnya Imam Sibawi rahimahullah, namanya Amrin bin Kumbul. Namanya Imam Amrin bin Kumbul, orang Basra. Imam Khalid orang Basra, Mubarad orang Basra. Dalam dunia nahwu itu terbagi jadi dua, orang Basra dan orang Kufah. Basra dan Kufah itu berselisih terus, yang berakibat nahwu menjadi luas dan berselisih musuhan bukan. Ar-Rabbani adalah lafaz Rabbani mansubun itu dinisbatkan ila Rabbi kepada Tuhan yaitu Allah. Ala makna takhsis atas makna khusus. Artinya rahmat yang khusus, yang bangsa ketuhanan, bukan bangsa kemakhlukan, bukan. Kalau bangsa kemakhlukan terbatas, bukan. Kalau bangsa ketuhanan enggak terbatas. Ala makna takhsis atas makna mengkhususkan, khusus bima'rifati Rabbi, dengan mengetahui Tuhan, wa ta'atihi dan taat kepada Rabbi. Jadi harus ma'rifat kepada Allah dan harus taat kepada Allah. Ma'rifati ala makna takhsis atas makna menertentukan, tertentu di ma'rifati Rabbi dengan mengenal, mengetahui pada seorang Tuhan, wa ta'atihi dan taat kepada Rabbi. Wa ala qaulil mubarrad atas qaul mubarrad ar-Rabbani ma'khudun. Adapun lafaz Rabbani ma'khudun itu diambil minat tarbiyati dari makna mengasuh. Dua-duanya Rasulullah mansub ila Rabbi juga ahli mengasuh makhluk. Dua-duanya. Wakilah dan menurut il ar-Rabbaniyun adalah lafaz Rabbaniyun hum wulatul amri itu para pejabat wal ulama dan para ulama. Wakilah menurut il ar-Rabbaniyun lafaz Rabbaniyun dari kata sholli ala ainir rahmatir rabbaniyah. Rabbaniyah itu siapa? Hum wulatul amri itu para pejabat wal ulama dan para ulama. Jadi ala kulli hal tijariyah itu harus orang-orang alim. Ulama karena memahami yang lautan buhurul ma'ani, lautan makna-makna daripada syariat, lautan makna daripada tariqat, lautan makna daripada urusul haqaiq, aras-arasnya ilmu hakikat. Gimana kalau orang bodoh? Ya kalau sudah tua ya mungkin Allah maafin, ya udahlah tinggal ngamalin dan semua waktu pahalala. Isinya wallahu a'lam. Semoga Allah memaafkan. Jawal asli kan asar. Sebentar lagi mati. Nah yang muda-muda ini tertuntut, ketaklif untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam salatul kamal, salat fatih, istighfar, la ilaha illallah, itu semua ada maknanya. Bukan la ilaha illallah lafaz Allah, bukan. Hakikatul dzatillah wa sifatihi. Itu berarti apa? Harus memahami ilmu tauhid ala madzhab ahli sunnah jamaah yang luas. Baru astagfirullah ya benar. Kamu mohon istighfar kepada Allah atau kepada lafaz Allah? Kalau mohon ampun kepada lafaz Allah bisa kafir kamu. Bisa kafir kamu. Gimana itu?
pengampun kepada lafaz Allah. Kemudian mengallahkan yang bukan Allah musyrik. Ya enggak? Mengallahkan padahal bukan musyrik itu. Waktu subuh billahi syai'a masuk dalam ayat ini. Maka itu benar. Jina itu thariqatul ilman ulama benar. Kalau enggak salah paham dulu Anda. Auham. Ta'ishuna 'ala al-awham. Wa'idul. Wa'ada 'ala al-afham. Hidup di atas salah paham jauh daripada kefahaman yang benar. Di mana itu tahu ciri-ciri rahmatan lil alamin kalau berbicaranya. Cukup tidak bagaimana? Gua nggak tahu. Ya, gua nggak tahu. Loh, gua nggak tahu semua. Adanya gua nggak tahu terus. Ini apa? Gua nggak tahu deh. Ya, gua nggak tahu. Taunya apa? Taunya duit doang. Waduh, taunya duit doang. Ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Apa itu rahmatul rabbaniyah itu? Gua nggak tahu dah. Begitu. Kalau nggak dikerasin, malah pada melentong, ya enggak? Kalau nggak dikerasin, pada belaur. Belaur kalau di jalan kampung nggak mau belaur, cuma jalan tol tabrak motor ente, ya enggak? Sebagian jalan tol tabrak ente. Kalau belaur di jalan kampung mungkin nggak apa-apa, sana sini. Mau ke jalan tol, mati ente tabrak dari mobil yang keras di belakangnya. Terus gimana? Jangan belaur, punya had al-mustaqim. Jalur yang lurus tentu bil ilmi wal ma'rifat billah wal mujahadah was sabri was syukri iman wat taqwa. Jadi jauh kalau jadi panjang kalau. Jadi waqila menukil ar-rabbaniyun, lafaz rabbani dikata ar-ain rahmatul rabbaniyah hum wulatul amri, itu para pejabat wal ulama dan para ulama. Wa huma adapun ulatul amri wal ulama al-fariqan, kelompok manusia alladzina yuta'ani, yang ditaati, ialah fariqani, pejabat dan ulama, dua kelompok manusia yang mulia yang ditaati. Kalau mulia, kalau jahat seburuk-buruknya manusia. Pejabat kalau jahat seburuk-buruk manusia, kalau jahat ulama kalau jahat seburuk, karena yang giring manusia ke neraka siapa kalau bukan ulama sunnah? Di ulatul amri ulama, kalau baik sebaik-baiknya makhluk, kalau buruk seburuk-buruknya. Itulah Rabbani. Wa huma adapun ulama, itu ulatul amri para pejabat, para ulama dan para ulama, huma al-fariqani wa huma adapun ulatul amri al-ulama, fariqani itu dua kelompok manusia, alladzina yuta'ani, yang ditaati, ala fariqani ayat qalihi ta'ala wa ulul amri minkum Fi'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum wa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila rasul. Kata Allah, kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ulil amri, dan taat kepada orang yang punya perkara. Minkum, dari kalian, itu para pejabat dan para ulama. Dulu ulil amri itu isinya khalifah. Abu Bakar dan khalifah, ya katakan raja dan ulama, raja dan wali. Umar raja dan wali, kerajaannya mengatur urusan keduniaan biar aman, waliannya membuat orang yang taat kepada Allah dan takwa. Umar, Utsman, Ali, semua itu, Hasan, itu semua adalah ulatul amri. Zahirnya pejabat, khalifah, raja, presiden, batinnya wali-wali besar, wali kutub yang menjadi manusia kepada ma'rifat. Banyak ulama sendiri habis khalifah Abbas, khalifah Bani Umayyah, yang khalifah zahirnya doang menjadi khalifah dunia, batinnya enggak. Batinnya dipikul oleh ulama ahli bait. Jadi pisah dua tugas. Dulu kan tugasnya satu orang. Jadi khilafah zahiriyah dan khilafah batiniyah. Khilafah zahiriyah sebagai presiden, mengatur negara, kampung negara, tajuk apa, peperangan yang zahir, khilafah zahiriyah. Dan khilafah batiniyah dalam masalah agama. Dulu jadi satu.
Sayyidina Abu Bakar khalifah zahiriyah wa khalifah batiniyah. Sayyidina Umar khalifah zahiriyah, khalifah batiniyah. Sayyidina Utsman zahiriyah, Ali zahiriyah, Hasan lah, Muawiyah oleh khalifah zahiriyah saja, batiniyahnya enggak. Batiniyahnya dipingkul oleh ulama-ulama dari ahli bait dan murid-muridnya ulama ahli bait memegang khilafah semenjak itu sampai sekarang. Khilafah zahiriyah dipegang para presiden, para raja, khilafah batiniyah dipegang oleh para ulama-ulama, para auliya salihin, kebanyakan min ahli bait. Jadi angelnya khilafah zahiriyah ngetan, khilafah batiniyah ulun. Waduh, manusia jadi kacau. Kalau satu orang kan enak. Seorang khalifah zahiriyah dan khalifah batiniyah. Ngetan, umat ngetan semua. Barat, umat barat semua. Ini sudah susah. Apalagi yang khalifah zahiriyah bertentangan dengan khalifah batiniyah. Bagaimana umat tidak bingung? Bingung sekali. Maka sekarang sebenarnya sudah zaman jahiliyah lagi. Dikala khilafah zahiriyah batiniyah ini sudah tidak jadi satu. Jahiliyah. Karena jahiliyah terjadi tarbiyah barzakhiyah. Rasulullah ya qadha sama Tijani, Rasulullah ya qadha dengan siapa? Tarbiyah. Karena apa? Karena sudah pisah di antara khalifah zahiriyah dan khalifah batiniyah, manusia kacau, kembali jahiliyah lagi, maka tidak kuat terjadi barzakhiyah al-mustafawiyah terjadi. Ya, bukan sama-sama terjadi saja. Semenjak Sayyidina Hasan meninggal, Muawiyah itu khalifah zahiriyah faqat, khilafah dipegang ulama ahli bait. Ini sudah ada terjadi tarbiyah barzakhiyah dari Rasulullah. Ya qadha, sudah terjadi. Karena sebagai supaya terjadi para umat yang terbentuk. Bagaimana? Jadi yang qadha bukan sama terjadi saja, bukan bisa ribuan. Yang namanya tarbiyah al-barzakhiyah al-mustafawiyah. Ini kan lautan kefahaman. Buhurul afham. Tapi kejadiannya seperti itu. Buhurul afham. Sahihah, bukan afham al-batilah, bukan. Itu kalau salah-salah bisa afham batilah itu. Makanya sudah awal kan di dalam Jawahirul Ma'ani kan la yambaghi tasaddur, tidak boleh, tidak perlu, tidak bagus Anda duduk di depan hatta tabahara fi ilmi syariah wa tariq hatta fi lughatil arab wa majazatih. Boleh bisa Anda duduk di depan berbicara tentang ini. Kalau tidak syukur diam. Wa ulil amri, dan taat kepada yang punya perkara minkum dari kalian. Surat An-Nisa 59. Fusira ditafsiri ialah ulil amri yang harus ditaati bil umara, dengan para pejabat, wal ulama, dan para ulama. Lah kalau ulamanya hanya mengikuti hawa nafsunya umara, ya rusak. Ulama dikumpulin bukan meluruskan umara, untuk mendukung hawa nafsunya umara. Waduh, tambah rancu lagi. Ulama harus berdiri sebagai ulama, hak umara salah diingatkan, kamu salah, benarnya ini. Nah, umara harus taat. Bukan umara mengumpulkan ulama yang goblok-goblok diatur. Saya mau ke utara, kamu harus ikut. Ayo ke utara, ngeblung laut, bro. Ayo pak kelelep bareng kelelep. Gimana? Bukan begitu. Usyurat tafsiri ialah ulil amri minkum bin umara, dengan para pejabat, wal ulama, dan para ulama. Wallahu a'lam. Wala fatul sunif wal yaqutatil mutahaqqiqatil haidati di markazil fuhum. Ini yaqutah ini asal makna itu intan permata. Yang mana intan permata inilah seluruh harga-harga di dunia itu mengikut kepada emas dan perak. Dan emas dan perak itu adalah tidak ada apa-apanya dengan intan permata. Sekarang kalau hidup tidak ada harga, baju ada harganya. Kalau nggak ada harganya bagaimana? Mau beli berapa? Nggak tahu. Manusia pada telanjang nanti. Ini tehel. Ini ada harganya kan? Ada harganya. Semua ada harganya. Terjadi baik wasyirah.
Kalau tidak ada, makanya waktu Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia ini, semua orang di surga itu nangisi Nabi Adam. Gak ada yang bela Allah. Nangisi semua orang Nabi Adam ditangisi. Emas dan perak di surga. Ini orang belain makhluk semua. Nabi Adam itu gak ada yang belain Allah. Dualah yang belain Allah, kata Intan Permata, kata emas dan perak. Kata emas dan perak kan jus daripada yakut, cabang daripada yakut. Kalau orang jual beli dengan ukuran Intan Permata nggak kuat, sangat mahalnya. Maka ukuran emas dan perak yang harga ini bisa terjangkau. Ya Allah, benarlah Allah mengusir Nabi Adam. Bisa juga Nabi Adam di bumi lebih mulia daripada di surga kok. Jangan salahin Allah. Nah, kata emas dan kata Allah, kamu belain aku ya? Iya ya Allah. Ukuran harga di dunia ngikut kamu semua kan. Lah ini adzhab wal fiddah juz'un min ajza'il ya yakutah, itulah Muhammad. Wal yakutah itu Muhammad yakutah. Jadi manusia ada harga berharga. Nah kalau nggak ada harga berharga gimana? Repot. Kamu beli ikan ada harganya kan? Ada harga. Kalau nggak ada harganya, itu serobot menyerobot. Ya harga-harga ini berputar kepada emas dan perak. Emas itu juz'un minal yakutah. So kalau harganya dengan Intan Permata nggak cukup. Segini harganya 1 miliar, gimana? Intan Permata segini 1 miliar. Nggak muat, artinya uangnya nggak ada. Maka diukur dengan emas dan perak. Nah, emas dan perak itu juz'un min ajza'il yakutah. Yakutah itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaginaan adalah Intan Permatanya dunia. Muhammad itu yakutu hadhihi dunya wa yakutu fil akhirah kadang. Ini adalah Intan Permatanya dunia dan Intan Permatanya alam barzakh dan Intan Permatanya Nabi di surga. Yakutu hadhil makhluqat ya. Kita waktu orangnya yang untung kalau nggak tainya untung. Allah.